Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 479 Lauren dipermalukan. Fanny duduk di bar dengan kaki disilangkan dan mengeluarkan sebungkus rokok. Mengetahui bahwa Lauren dan dua orang lainnya tidak merokok, dia hanya menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri. Dia cantik dan tampak lebih menawan saat merokok. Dia juga memiliki aura seorang bos. Fanny mengembuskan asap rokoknya. Lauren, jangan salahkan kami karena mengatakan ini. Apa kau sudah dibutakan oleh cinta? Secara logika, bagaimana mungkin gadis yang waras dan duniawi sepertimu percaya omong kosong Jordan? Semua bar di Inggris milik keluarganya. Puff. Untung saja aku tidak menghadiri pernikahanmu. Kalau aku datang, aku pasti sudah menamparnya saat dia mengatakan itu. Suamiku berasal dari keluarga terhormat di Inggris. Dia punya hubungan dekat dengan semua keluarga papan atas, keluarga kerajaan, bahkan tokoh politik. Bahkan kami tidak berani mengklaim bahwa kami punya kemampuan untuk membeli semua bar di Inggris. Lauren bukanlah wanita yang lemah dan lembek. Dia sangat marah karena ada yang berbicara seperti itu tentang pria yang dicintainya. Lauren membalas, Fanny, kamu tidak mengenal suamiku, jadi jangan bicara omong kosong. Suamiku tidak punya alasan untuk berbohong kepadaku, karena aku bukanlah wanita yang haus kekuasaan dan uang. Bahkan jika dia tidak punya uang, aku tetap akan menyukainya. Fanny mengangkat gelasnya dan berkata, sayang, kamu tidak mengerti. Kamu tidak menghargai latar belakang dan status keluarga, tetapi orang tuamu menghargainya. Dia mungkin tidak berbohong karena kamu, tetapi dia berbohong untuk menipu orang tuamu. Zara dan Beatrice ada di pihak Fanny untuk ini. Mereka mendukung perjuangannya melawan Jordan. Benar, Lauren. Bibi tidak pernah menyukai Jordan, kan? Mungkin dia hanya mencoba menipu orang tuamu. Menurutku, Jordan jelas-jelas pria miskin. Dia bahkan tidak membeli rumah saat menikah dengan Lauren. Bagaimana mungkin pria yang bahkan tidak bisa membeli rumah bisa disebut pria? Juga, mobil Jeep merah Lauren dihancurkan oleh salah satu bawahan Jordan. Dia tidak membeli rumah setelah menikah dan bahkan menghancurkan mobilmu. Dia seharusnya memberi ganti rugi padamu, tapi Lauren, kamu sendiri yang membayar Bentley Continental baru. Zara dan Beatrice tahu lebih banyak tentang Jordan dan Lauren, jadi begitu mereka mulai berbicara, mereka tidak bisa berhenti. Di sampingnya, Fanny menyesap anggur. Dia terkejut. Ya Tuhan, apa itu yang terjadi? Tinggal di rumah istrinya, merusak mobilnya, tidak memberi ganti rugi sepeser pun, dan menyuruh istrinya membeli mobil lain. Bukankah Jordan terlalu tidak tahu malu? Lauren menjadi sangat cemas. Ini tidak seperti yang kau pikirkan, hei, maaf, aku tidak minum. Lauren berencana menjelaskan kepada Fanny bahwa Jordan tidak membayar mobil dan rumah karena rekening banknya telah dibekukan. Oleh karena itu, ia tidak dapat menarik uang sepeser pun. Namun sebelum dia bisa menjelaskan, pelayan itu sudah menuangkan anggur untuknya. Lauren tidak mau minum dan buru-buru menarik gelas anggurnya. Namun, anggur itu sudah mulai mengalir keluar dari botol dan memercik ke lengan Lauren. Maaf, maaf. Pelayan itu segera meminta maaf. Lauren melambaikan tangannya. Lupakan saja. Aku akan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Lauren bangkit dan berjalan menuju kamar mandi. Setelah Lauren pergi, Fanny dan dua orang lainnya berbicara dengan lebih kurang ajar. Saat Fanny merokok, dia berkata dengan nada meremehkan, selera Lauren terhadap pria semakin buruk. Mengapa dia memilih seorang penipu sebagai suaminya? Tahukah kamu bahwa aku merekomendasikan seorang pria untuk Lauren? Dia teman baik suamiku, seorang bujangan dan juga memiliki status yang disegani di Inggris. Pria Inggris itu melihat foto Lauren dan sangat menyukainya, tapi Lauren bahkan tidak ingin bertemu dengannya. Konon katanya kehamilan bisa mengacaukan otak seseorang. Sejak Lauren melahirkan, dia jadi lebih bodoh dari sebelumnya. Dia benar-benar percaya bahwa dia adalah ratu bar Inggris. Haha, sungguh lelucon. Apakah dia layak? Zara mengangkat gelasnya dan bersulang untuk Fanny. Haha, dia bukan ratu bar Inggris. Kakak kita Fanny adalah ratu bar Inggris yang sebenarnya. Kamu harus memperlakukan kami dengan baik beberapa hari ini. Beatrice menambahkan. Benar sekali, Fanny. Aku ingin mengandalkan suami Lauren yang misterius itu, tapi sepertinya kaulah yang lebih bisa diandalkan. Fanny bersulang untuk mereka berdua. Tidak masalah. Aku jamin kalian akan bersenang-senang di Inggris. Haha, bersulang, saudari-saudari. Ketiganya mengira Lauren masih di kamar mandi, jadi mereka mengobrol tanpa henti. Namun, mereka tidak tahu bahwa Lauren sudah kembali dan mendengar semua komentar mereka. Lauren baru saja berjalan ke pintu kamar mandi ketika ia menyadari bahwa ia tidak punya cukup tisu. Ia kembali untuk meminta Beatrice lagi. Namun, saat ia berjalan mendekat, ia mendengar komentar Fanny bahwa Lauren tidak layak menjadi ratu bar Inggris. Lauren segera kembali ke kamar mandi dalam diam. Mengingat komentar Fanny yang tidak berperasaan, isak tangis pun lolos dari bibirnya. Ratu bar Inggris.
Sejak Jordan memberinya gelar ini, Lauren selalu menganggapnya sebagai suatu kehormatan. Bukan karena Lauren sombong, tetapi karena dia menyukai Jordan. Selain itu, teman-temannya yang lain juga selalu memanggilnya dengan sebutan itu. Lama-kelamaan, dia benar-benar merasa bahwa dirinya adalah Ratu Bar Inggris. Namun, dia tidak menyangka akan dihina dan dicemooh seperti ini di sebuah bar di Inggris. Lauren berasal dari keluarga terkemuka, dan dia belum pernah mendengar orang berbicara seperti itu tentangnya. Air mata mengalir di matanya. Dia merasa sedih dan ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dia menelepon Jordan. "Suamiku, sayang, ada apa?" Jordan masih di dalam mobil. Mereka belum sampai di rumah kakeknya. Lauren berkata, "Aku ingin menanyakan sesuatu padamu." Jordan langsung tahu ada yang tidak beres. "Sayang, ada apa? Kamu menangis. Apa yang terjadi?" Lauren tidak ingin membuat Jordan khawatir dan langsung menyangkalnya, "Tidak, aku tidak menangis. Aku baik-baik saja. Aku hanya ingin bertanya padamu, apakah Churchill Bar bukan milik perusahaan kita?" Jordan bingung. "Kenapa kamu menanyakan itu?" Lauren berkata, "Oh, saya pikir mungkin saja perusahaan kita membeli batangan coklat yang lain, tetapi bukan yang ini." Saat itu, Lauren masih tidak percaya bahwa Jordan telah berbohong kepadanya. Mungkin dia hanya kebetulan tidak datang ke bar ini. Namun Jordan menjawab, "Tidak mungkin. Churchill Bar adalah salah satu dari 10 bar paling terkenal di Inggris. Mustahil bagi kita untuk melewatkan yang satu ini. Selain itu, kakek saya selalu sangat teliti dalam memonopoli suatu industri. Tidak peduli seberapa besar bar itu, jika dia menginginkannya, dia akan membelinya dengan cara apapun. Lauren, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa semua bar di Inggris adalah milik Anda. Anda adalah satu-satunya Ratu Bar Inggris.